Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mau belajar pertidasamaan kuadrat dua variabel. Definisinya adalah pertidasamaan kuadrat dua variabel adalah pertidasamaan kuadrat yang memuat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Bentuk umum pertidasamaan kuadrat dua variabel adalah yang pertama, Y lebih besar daripada AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang ketiga, Y lebih kecil daripada AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan yang keempat, Y lebih kecil sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini kesemuanya, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah jika fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Yang pertama, tentukan titik potong fungsi pada sumbu y, yaitu 0, c. Ini 0, c. Karena x-nya 0, maka ini hilang atau ini 0, ini 0, maka fx sama dengan c. Kita dapatkan titik 0, c. Yang kedua, tentukan titik potong fungsi pada sumbu x, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini pernah kita pelajari di SMP atau MTS dulu. Kemudian yang ketiga, tentukan titik balik fungsi, yaitu minus B per 2A dan D dibagi min 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Yang keempat, jika diperlukan, gunakan titik bantu. Kita ambil contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Fx sama dengan ax kuadrat, ini fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Jadi ini kita tempelkan aja ke sini. Berarti A-nya nanti adalah sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 4 ini, dan C-nya sama dengan min 5. Kita teruskan. Tentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu 0,5. Berarti 0, min 5-nya dari sini. Ini pindahkan kemari. 0, min 5. Yang kedua, tentukan titik potong fungsi pada sumbu X, yaitu X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 5 kalikan dengan X plus 1 sama dengan 0. Terusnya, ini kita dapat X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Berarti ada dua titik potong, yaitu min 1,0 dan 5,0. Selanjutnya tentukan titik balik fungsi, yaitu min B per 2A, D dibagi min 4A. Dengan D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Ini tidak harus kita cari dengan rumus ini, tapi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara rumus ini. Yang kedua kita cari dengan menggunakan ini adalah separuh atau setengah dari jumlahnya ini. Ini jumlahkan bagi 2. Dan D dibagi min 4A ini nilainya sama dengan F-nya. F-nya ini. F-nya min B per 2A. Ini kita dapatkan dari ini berarti sama dengan 5 dikurangi 1 dibagi 2, ketemunya adalah 4 per 2, berikutnya adalah F-nya, kalau ini sama dengan nilainya sama dengan 2, maka F-nya 2 itu dimasukkan sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 kurangi 5 sama dengan 4 min 8. Sebentar saya ganti. 4 min 8. 4 min 8 min 5. Ketemunya adalah minus min 9. Nah, ini adalah nilai
nilai atau titik puncak ini adalah titik puncak, berarti 2, min 9. Yang keempat, jika diperlukan gunakan titik bantu. Saya kira ini tidak perlu kita menggunakan titik bantu karena pokok bahasan kita adalah bukan mencari gambar fungsi kuadratnya, tetapi mencari pertidaksamaan kuadratnya. Kita gambar sumbu XY 0,5, ada titik potong pada sumbu Y, kemudian titik potong pada sumbu X yaitu min 1,0 dan 5,0. Selanjutnya adalah titik puncaknya itu 2, min 9. Kemudian kita gambar grafiknya. Ini adalah grafik dari fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat minus 4x dikurangi 5. Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Tentukan grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y lebih besar daripada X kuadrat min 5X tambah 5. Ini kita lihat, untuk menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan Y lebih besar daripada X kuadrat min 4X tambah 5. Ini ya. Yang dilakukan pertama kali adalah menggambar grafik ini sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 5. Oleh karena itu tidak memuat sama dengan pada pertidaksamaan kuadrat dua variabel tersebut, maka kurvanya dibuat putus-putus. Kita teruskan. Sini. Ini adalah grafik dari, ini grafik, ini ya. Ini adalah grafik dari fx sama dengan, ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 5. Kenapa putus-putus? Tadi dari disebutkan di sini bahwa putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan ini. Tidak ada tanda sama dengan. Maka dibuat putus-putus. Kemudian daerah yang memenuhi. Kita lihat. Daerah yang memenuhi adalah daerah sana. Kenapa kita coba? Kita coba di sini adalah titik misalkan 2,3. Titik 2,3. Kita coba ke sana. Apakah Y-nya itu lebih titik-titik X kuadrat min 4X tambah 5. Y-nya adalah 3, ini adalah 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 5. Ini adalah 3, 4 min 8 tambah 5. Berarti sama dengan ini 3, ini nilainya adalah minus 4 tambah 5, berarti 1. Tandanya lebih besar. Maka di sana tandanya lebih besar. Maka daerahnya Y-nya lebih besar daripada X kuadrat min 4X tambah 5. Selanjutnya kita perhatikan. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Ini sebaiknya kita kerjakan pada buku milimeter blok untuk hasil yang lebih baik. Kita punya 4 soal. Soal pertama ini. Y lebih kecil daripada X kuadrat min 6X tambah 5. Soal kedua, Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 5. Yang ketiga, Y lebih besar daripada X kuadrat tambah 6X tambah 5. Dan yang keempat ini, Y lebih besar sama dengan min X kuadrat minus 4X. Lanjut. Contoh kita yang pertama. Kita diminta untuk gambar Y lebih kecil daripada X kuadrat min 6X tambah 5. Ini, langkah pertama adalah titik potong pada sumbu Y, yaitu 0,5. Karena apa? X-nya sama dengan 0. Ini X-nya 0, ini X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti 0,5. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong fungsi pada sumbu X. Artinya X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan 0. Ini difaktorkan. X min 5 kali X min 1 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 alias X-nya sama dengan 5. Atau
X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Maka kita dapatkan titik potongnya adalah 1,0 ini dan 5,0. Kemudian titik balik fungsi ini seperti saya sampaikan tadi adalah dijumlahkan. 1 dengan 5 dijumlahkan ketemu 1 tambah 5 dibagi 2 ketemunya adalah 3. Ini adalah F-nya 3. Kalau ini ketemunya adalah 3, ini ketemunya 3, ini 3, ini sendiri itu adalah F-nya 3. Seperti ini, nak. Selanjutnya, kita lihat. Nah, tadi kita punya grafik. Y sama dengan, ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5. Nah, ini tadi titik potongnya adalah 0,5. 0,5. Ini ya. Nah, 0,5 tadi kita dapatkan dari C, berarti 0,C. Ini titik potong pada, ini sumbu Y ya. Ini titik potong pada sumbu X. Ini, kemudian ini adalah titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Kemudian setelah kita gambar seperti ini, kita tentukan titik 3,1 di sini, 3,1. 3,1 ada, ini ada di daerah di dalam. Ini ada 3,1 ini ada di dalam kurva ini, di dalam kurva. Ini dalam kurva kan, ini dalam kurva. Semua daerah ini adalah ada di dalam kurva. Kita ambil sembarang, bisa 3,1, bisa 3,2 dan seterusnya terserahnya berapa, yang jelas ada di daerah dalam ini. Kita coba pada persamaan Y titik-titik X kuadrat min 6X tambah 5. Kita masukkan angkanya, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 1. Berarti 1 lebih kecil daripada 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 5. 3 kuadrat adalah 9, ini min 18 tambah 5. Sebelah kiri kita dapat 1, sebelah kanan kita dapat min 4. Ternyata 1 itu kan lebih besar daripada min 4 ya. Kita kasih tanda di sini. Ini lebih besar. Karena di sini lebih besar, maka di atas sana ini, atau saya tuliskan ke bawah di sini, maka tandanya ini harus sama lebih besar. Sehingga partikel sama adalah Y lebih besar daripada X kuadrat min 6X tambah 5. Kemudian kita ambil titik yang kedua ini. Titik yang kedua adalah 7,5. 7,5 kita lihat. 7,5 di sini kita masukkan pada persamaan ini Y titik-titik X kuadrat min 6X tambah 5. 5 lebih kecil daripada 7 kuadrat kurangi 6 kali 7 tambah 5. Ini sebelah kiri adalah 5, sebelah kanan 49, min 42 tambah 5. Ini sebelah kiri kita dapatnya 5, sementara sebelah kanan kita dapatnya 12. Berarti 5 itu kan lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada 12. Maka himpunan penyelesaiannya itu sistem persamaannya, pertidaksamanya adalah Y lebih kecil daripada X kuadrat dikurangi 6X tambah 5. Selanjutnya, tentukan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari daerah berikut. Nah ini, kita diminta nyari pertidaksamaannya. Kalau kita perhatikan, bentuk umum dari Fx adalah Fx ini sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini melalui 0,3. Maka kita dapatkan 3 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C. Berarti ini 3 sama dengan C. Kita punya C-nya 3. Ini melalui 1,0. Ini artinya 0 sama dengan A kali 1 ditambah dengan B kali 1. B kali 1 ditambah dengan C. C-nya itu sama dengan 3. C-nya 3 ditambah 3. Ditambah 3. Sehingga kita punya ini sebelah kiri adalah 0,
sama dengan A tambah B tambah 3. Kemudian melalui 3,0. Melalui 3,0. Maka kita dapatkan 0 sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah dengan B kali 3 ditambah dengan 3. C-nya 3 kan? Maka ini 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah 3. Ini kita bagi 3 semuanya. Bagi 3. Ini 0, ini berarti 3A tambah 3B tambah 1. Tambah 1. Kita lihat. Padahal A plus B-nya itu ini kan dari persamaan ini kita punya. Kita bisa ngambil bahwa A tambah B kan tambah 3 sama dengan 0 kan, alias A tambah B itu sama dengan min 3. Kita eliminasi. Tambah 1 ini ya. Kita eliminasi. Kita eliminasi dari dua persamaan A plus B. A tambah B sama dengan min 3. Sementara berikutnya A plus B sama dengan, oh sebentar. Ini bukan 3B tapi B. Ini B. Kita punya A plus B itu, saya tulis di sini ya, saya tulis di sini aja. A plus B sama dengan min 3. 3A. 3A ditambah B sama dengan min 1. Ini kita kurangkan. Kita kurangkan min 2A sama dengan min 2 alias A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 kita dapatkan B-nya nanti. B-nya kan sama dengan min 3 min 1 sama dengan min 4. Sehingga Fx-nya itu Fx-nya X kuadrat hanya adalah 1 X kuadrat ditambah dengan B. B-nya adalah min 4, min 4X. Kemudian C-nya adalah 3 ditambah 3. Nah, kita cek. Ceknya pada daerah himpunan penyelesaian. Kita ambil 2,1. 2,1. Masuk sini, ini 1 sama dengan 2 kuadrat. 1, maaf ya. Ini 1 titik-titik ya. 1 titik-titik. Ini titik-titik. 2 kuadrat kurangi 4 kali 2 tambah 3. Maka 1 titik-titik. Ini adalah 4 kurangi 8. 4 kurangi 8 berarti min 4 ya. Min 4 kemudian ditambah dengan 3. Berarti ketemunya min 1. Ini kan lebih besar. Sehingga daerah yang diarsir ini daerah dari Y lebih besar daripada X kuadrat min 4X ditambah 3. Berikutnya ini, kalau kurvanya seperti ini, gimana kita menyelesaikannya? Seperti tadi, Fx-nya itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Melalui min 0,4, 0,5, 0,5. Melalui 0,5 berarti 5 sama dengan, bentar, 5 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. Kita dapat C-nya sama dengan 5. Kemudian melalui min 1,0. Melalui min 1,0. Artinya 0 sama dengan A minus B tambah C. Berarti tambah 5. Sementara yang ketiga melalui min 5,0. Ini artinya
0 sama dengan 25. A X kuadrat berarti min 5 dikuadratkan 25 ya. 25A min 5B, ini min 5B tambah 5. Kita lihat di sini. Ini kita bagi 5 semuanya. Persamaan ketiga ini bagi 5. Kita dapatkan 0 sama dengan 5A min B tambah 1. Nah, dari persamaan ini kita lihat, kita pindahkan kemari. A min B tambah 5 ini sama dengan 0. Ini kalau kita kurangi, nanti kita dapat ini berarti 0. Ini adalah sama dengan 4A ditambah dikurangi dengan 4. Berarti 4A sama dengan 4 alias A sama dengan 1. A sama dengan 1. Sekarang kita cari B-nya. B-nya itu sama dengan berapa? A minus 5, A min 5, A minus B, A minus B, A minus B ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 1 kurangi B tambah 5 sama dengan 0. Berarti B-nya nanti sama dengan B sama dengan 6. Sehingga Fx-nya itu sama dengan X kuadrat. Ini B-nya 6 berarti ditambah 6X. C-nya adalah 5 ditambah 5 ini. Nah, sekarang kita cek. Daerah yang kita gunakan di sini adalah kita ambil, misalkan ini adalah titik min 2, min 2,1. Kita coba, berarti Y-nya titik-titik X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Berarti ini adalah 1. Berarti min 2 kuadrat ketemunya adalah 4. Min 6 ditambah 6 kali X berarti kurangi 12 tambah 5. 9 kurangi 12 berarti min 3 ya. Ini 1, ini lebih besar. Maka Fx-nya ini nanti Y-nya harus lebih besar daripada X kuadrat ditambah 6X tambah 5. Tidak ada sama dengannya karena garisnya adalah putus-putus. Berikutnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat sebagai berikut. Min X tambah Y lebih kecil sama dengan 1 dan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X tambah 1. Kita lihat di sini ya. Ini titik potongnya adalah X-nya 0, berarti 0,1. Dan titik potongnya lagi adalah, kalau Y-nya 0, berarti X-nya min 1. Berarti min 1,0. Ini titiknya. Ini adalah, misalkan ini adalah titik A, ini adalah titik B, berarti ini adalah titik A-nya, ini titik B-nya. Berikutnya, Y ini ya. Ini melalui kalau X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita punya X-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 1. Kita dapat titik 0,1 juga. Nah, kita lihat. Kita perhatikan di sini. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, ini kita agak kesulitan di sini. Kan X kuadrat min 4X tambah 1 kan sama dengan 0 ya. Ini tidak bisa difaktorkan kayak gini. Tidak bisa. Ini tidak bisa. Maka kita gunakan cara lain. Tadi kita punya titik di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 1. Kita tahu bahwa titik potongnya tadi kan ini 0,1 sudah ya. 0,1. Kita coba dengan menggunakan titik yang lain. Ini kita gunakan titik yang lain di sini karena kita tidak bisa memfaktorkan. Misalkan
X-nya sama dengan 1 misalkan. Misal X sama dengan 1, maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 tambah 1. Ketemunya adalah min 2. Ini min 2. Nah, kalau sudah begitu, berikutnya kita coba. Kalau X-nya sama dengan ini misal. X-nya sama dengan 3. Maka akan kita dapatkan atau kita ganti X-nya sama dengan 5 ya. Kita coba. X-nya sama dengan 5. Maka Y-nya nanti, Y-nya sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 kali 5 tambah 1. 25 kurangi 20 masih 5 ya, tambah 1 berarti 6. Berarti titik 5,6. Kita gambar di sini. 5,6. Nah, kita tidak harus mencari titik puncaknya ini berapa. Tidak harus. Ini tidak harus kita cari puncaknya berapa. Tetapi cukup dari ketiga garis yang ada, nih ya, dari ketiga titik ini ya, titik A, titik B, maka kita buat garis AB ini. Ini garis AB bisa kita buat garis AB. Sementara untuk mencari gambar pertidakssamaannya nanti kita gunakan bantuan. Yang pertama adalah titik 0,1 ini, titik 0,1, kemudian titik berapa tadi? 1, min 2 ini ya. Ini kita dapat titik 1, min 2, ini 1, min 2, ini titiknya 1, min 2. Kemudian titik yang lain lagi adalah 5,6, ini 5,6. Berarti kita buat garisnya ini. Garis lengkungnya adalah ini. Set. Garis lengkungnya. Sementara garis datarnya ini, garis lurusnya ini. Nah, daerahnya yang mana? Daerah untuk menentukan daerahnya yang mana, kita coba daerah di dalam sini, misalkan 1,1. Cek di 1,1. Nah, coba kita lihat. Untuk garis pertama, min X tambah Y titik-titik 1. Berarti min 1 tambah 1 titik-titik 1. Ini adalah 0 lebih kecil daripada 1. Berarti ini memenuhi pertidaksamaan alias min X tambah Y lebih kecil sama dengan 1. Sementara untuk cek yang kedua sama masih, yaitu pada titik 1,1 juga. Ini kita dapatkan, ini tak pindah ke sini ya. Ini berarti pada titik 1,1 ya 1,1. Benar enggak? 1 titik-titik 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 tambah 1. Ini sendiri adalah 1, ini sebelah kanan adalah min 2 lebih besar. Sehingga Y-nya lebih besar sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 1. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Demikian anak-anak. Yang ini silahkan nanti kalian coba sendiri di rumah. Barangkali itu dulu bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.